Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal kafirun, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingganya kita berada dalam sehat walafiat. Salat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang sama-sama saya hormati kepada Ibu dosenku selaku mata kuliah Tahsinul Quran, Ibu dosen Novita Yanti MPD, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi Rahman dengan NIM 230502019 dari Prodi PGNI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting terkait kajian dari Ustadz Budi Asyhari yang berjudul tentang keseharian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya diberikan waktu oleh Allah usianya sampai 63 tahun, tapi tugasnya sebumi, bukan hanya di Arab, dan peradaban terbesar saat itu ada di daerah Persia dan Romawi. Nah, di antara mereka saling berperang, dan Persia mewakili masyarakat yang tidak punya Alkitab, sedangkan kalau di Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab. Nah, maka tugas Rasulullah SAW yaitu untuk menghapus kejahiliaan itu. Dan Rasulullah cuma dikasih umur selama 63 tahun. Tapi subhanallah, inilah orang yang panduan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW di usia 63 tahun itu beliau wafat dan satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Hanya diawali dari Mekkah dan hanya mengawali beberapa orang, dan dalam waktu 23 tahun satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah. Nah, yang ketiga, pada usia 55 tahun Nabi baru mendapatkan perintah untuk berperang, berjihad. Itu adalah perang pertama terbesar, yaitu perang Badar. Selain itu, dari umur 55 tahun sampai tahun 9 Hijriah atau pada usia 61 tahun lebih, beliau melakukan perang. Mereka berbondong-bondong masuk Islam pada tahun 10 Hijriah dan pada tahun 11 Hijriah, tahun yang disebut sebagai rombongan dari berbagai suku dan kabilah untuk menyatukan diri masuk Islam. Di mana disebut dalam Al-Quran surat Al-Fath, yaitu kemenangan yang disebut kemenangan Fathu Makkah, ketika Nabi berhasil menghapuskan kemusyrikan. Nah, yang keempat, Rasulullah SAW diperintahkan bangun di tengah malam. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi menyampaikan kapan bangun pagi paling terlambat menurut Rasulullah, yaitu pada azan pertama, yaitu sebelum azan subuh dan jaraknya 15 menit sebelum subuh. Dan kita diajarkan oleh Nabi bahwa ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi paling lambat kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh. Nah, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya dan Nabi juga tidak suka begadang malam, kata Aisyah, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Nabi SAW setelah sholat fajar subuh, beliau duduk di tempat beliau sholat, yaitu di Masjid Nabawi, sampai terbit matahari udah terang. Ini adalah kebiasaan Nabi, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Nah, dan yang dilakukan Nabi di masjid yaitu beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi melakukan banyak hal. Terkadang Nabi SAW memberikan nasihat yang membuat hati kita menjadi sangat takut dan mata pun menangis. Itu juga salah satu sunnah Nabi SAW. Nah, setelah itu saat terbit matahari ada surah untuk salat sunnah Al-Isra, dan setelah itu beliau keluar dari masjid dan pulang menemui istrinya satu persatu. Saat menemui istrinya, Nabi tersenyum dan menanyakan kabar kepada istrinya dan apa kegiatan yang dilakukan. Dan Nabi banyak melakukan aktivitas, salah satunya mengajar. Baiklah, hanya itu presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi jalur kebaikan yang banyak bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.